Udah gue play, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 1, 2, 3. Silakan masuk. Baik, selamat pagi Pak. Mana ada ya? Iya, Masuk. benar dengan tes. Silakan duduk ya. Terima kasih. Gimana nih perjalanannya tadi? Macet apa gimana? Biasalah ya Pak, Jakarta kota padat, pastinya macet lah Pak. Nggak ada kata macet. Terus tadi ruang tunggunya gimana? Enak, nyaman? Nyaman. Alhamdulillah nyaman. Ada disediakan air juga. Saya juga sempat minum tadi. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya. Boleh? Sebelumnya Mbak Nada ini sudah melampirkan CV sama surat lamarannya di LinkedIn. Betul, tidak hanya CV dan surat lamaran, saya juga sudah melengkapi data-data yang Bapak minta di LinkedIn dan saya sudah taruh pasti di LinkedIn. Sebelumnya bawa nggak hard copy dari CV sama surat lamaran? Bawa Pak, nih boleh dicek. Saya cek dulu ya. Nama lengkapnya Mbak Katunada Balkis ya? Iya betul Pak. Lulusan dari S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah. Betul. Ini sesuai ya sama yang di LinkedIn ya, sama ya. Sesuai dan tidak saya bedakan ya Pak, karena saya langsung print. Oke, baik. Mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya. Boleh. Di CV-nya Mbak Nada ini menunjukkan bahwa keahlian komunikasi dan jenjang yang luar biasa. Nah, jaring yang luar biasa itu detailnya itu seperti apa ya? Maksudnya jaring yang luar biasa itu saya mempunyai relasi yang banyak yang akan menggunakan perusahaan Bapak untuk meminta kayak sponsor atau memperiklankan sekolah.mu. Jadi bisa intinya memudahkan perusahaan lah untuk berkembang yang lebih baik. Di sini pengalaman kerja terakhir di sekolah Mbak dikasih sebagai Betul. asisten pemasaran. Betul. Berarti di sini Mbak Nada sudah tidak bekerja dari bulan Desember akhir atau Januari awal mungkin? Ya betul Pak, betul, sorry. 4 bulan ya, lumayan lama ya. Iya lumayan Pak. Lagi pandemi soalnya Pak, susah cari kerja. Oke, jadi di sini terakhir itu sebagai asisten pemasaran. Jadi kenapa sih kamu keluar dari tempat kerja ini yang lamanya? Yang pertama ya Pak, pertama saya habis kontrak di tempat kerjanya. Terus yang kedua saya sudah merasa cukup belajar dari tempat kerja saya yang lalu, dan saya sudah bisa mengenali bagaimana cara tempat kerja ini gitu. Jadi sebenarnya sih saya ditawarkan ya Pak, untuk perpanjang kontrak, tapi saya menolak karena saya ingin mengeksplorasi diri saya lebih jauh dan lebih dalam lagi di tempat lain gitu ya Pak, termasuk perusahaan yang Bapak pimpin ini. Oke, selanjutnya jadi kamu sudah cukup mengerti ya bagian dari target transaksi yang akan perusahaan berikan. Iya Pak, kurang lebih saya cukup mengerti karena job desk yang Bapak taruh di iklan lowongan kerja hampir sama dengan job desk yang saya sudah kerjakan di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Mungkin Mbak Nada ini udah cukup berpengalaman di bidang pekerjaan ini. Coba boleh nggak kita mau Mbak Nada ini ceritain nih tentang dirinya Mbak Nada itu seperti apa? Boleh, sebelumnya saya memperkenalkan diri ulang dulu ya Pak. Nama saya Katunada Balkis, saya biasa dipanggil Nada. Saya ini mahasiswa atau saya ini alumni dari Universitas Psikologi, yaitu dari jurusan S1 Psikologi. Saya tertarik pada bidang komunikasi, yaitu karena tuh saya tuh awalnya tuh berkarir dimulai dari pada kuliah semester akhir gitu Pak. Nah saya ini dibandingkan saya di kuliah dan kerja, saya juga mengikuti unit kegiatan mahasiswa yaitu broadcasting, di mana di dalam broadcasting ini saya mempelajari banyak public speaking yang harapan saya ilmu itu akan terpakai dan berguna di kerjaan yang akan saya lamar. Selain itu kan kadang kan saya juga di kelas itu aktif berkomunikasi, serta dosen itu membenarkan bahwa skill komunikasi saya baik.
dan setelah itu dosen itu kayak langsung bilang, sebaiknya kamu menggali potensimu lebih dalam lagi gitu. Oke, kan biasanya kan dari psikologi ke pemasaran jauh banget ya Pak, bahwa bisa lihat sendiri dari psikologi ke pemasaran, atau mungkin orang lain juga melihat hal itu sangat jauh gitu ya Pak, tidak berhubungan sama sekali. Mungkin bagi saya itu sebaliknya, malah itu berpengaruh banget, berpengaruh dan sangat sambung menyambung gitu Pak. Jadi di selama saya kuliah di jurusan psikologi ini, saya tuh belajar bagaimana bagaimana apa yang konsumen mau gitu terhadap perusahaan-perusahaan seperti kita, yaitu di mata kuliah perilaku konsumen dan perusahaan, industri dan organisasi, yang mana ilmu tersebut saya yakin dan terpakai sekali untuk memenuhi tujuan dan target-target perusahaan Bapak kedepannya. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi Nanda tertarik dengan jabatan yang ingin diambil di sini karena memang sudah berpengalaman dan sudah pernah banyak belajar juga dari kuliahnya ya. Betul, itu sangat sangat nyambung menyambung ya Pak, karena kalau psikologi kan mempelajari manusia ya, jadi saya sudah tahu nih sebenarnya orang ini tuh maunya apa. Biasa kan customer itu kepengenannya banyak ya Pak, jadi saya sudah sedikit tahu, dan dari pengalaman saya juga saya sudah mempelajari hal itu gitu Pak. Oke, sebelumnya kan Mbak Nanda menceritakan dengan sangat menggebu-gebu kalau Mbak Nanda ini sangat tertarik dengan jabatan yang disediakan oleh perusahaan ini. Betul. Untuk itu saya ingin lebih mengetahui Mbak Nanda nih, apa sih kelebihannya sama kekurangannya Mbak Nanda itu? Baik, kalau saya boleh jawab, kelebihan saya ya Pak, mungkin ada beberapa kelebihan yang saya sadari gitu Pak, dan dengan orang-orang yang sadar akan potensi itu di diri saya. Yang pertama itu, saya orangnya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru Pak. Jadi Bapak tidak perlu ambil banyak waktu untuk mengajarkan saya, membiasakan gimana cara bersosialisasi di perusahaan ini, karena saya sudah bisa beradaptasi dengan cepat untuk hal itu. Yang kedua, saya mampu belajar dan bekerja di bawah tekanan Pak. Jadi walaupun deadline banyak atau tekanan tinggi atau hal-hal yang ditimpakan pada saya cukup mampu untuk mengatasi hal-hal tersebut Pak. Selain itu, saya juga mampu bekerja individual maupun bekerja secara berkelompok gitu Pak. Kalau dari kekurangannya, sebenarnya Pak, saya rada bingung kalau dari kekurangannya. Pastinya sih orang punya kekurangan ya Pak. Kalau saya itu, ini biasanya saya tuh kekurangannya tuh dari hati saya gitu Pak. Saya tuh memiliki rasa iba yang cukup besar gitu pada orang lain. Jadi kadangkala saya lebih berbesar hati kepada orang lain gitu Pak. Selain itu, saya juga seringkali bekerja sampai larut, padahal saya tidak lembur atau saya tidak shift gitu. Bukan saya menunda-nunda pekerjaan, tapi saya memang kayak, ini ada tugas baru nih, mendingan kerja sekarang aja deh daripada besok. Saya lebih berpikir kayak gitu Pak. Dan sebenarnya itu kekurangan karena apa? Karena saya sadar sih kalau itu kekurangan, karena saya berpikir kalau itu tuh mengambil jam istirahat saya gitu Pak. Jadi saya menyatakan kalau saya tuh terlalu bekerja terlalu banyak gitu loh Pak. Gitu sih Pak, menurut saya kekurangan dan kelebihan saya. Oke, apakah kekurangannya Mbak Nanda sendiri yang overtime dalam bekerja itu mengganggu nantinya di pekerjaan? Untuk mengganggu, saya kira saya pikir enggak ya Pak, karena di perusahaan berikutnya saya kan
saya kan melakukan hal yang sama kan, karena saya sudah kebiasaan overtime atau bekerja tanpa status lembur gitu. Saya tuh nggak boleh diulang kok pertanyaan Pak? Mengganggu ya si overtime ini terhadap kerjaannya nanti? Oh, kalau itu sih nggak mengganggu Pak, karena saya selain itu saya sudah terbiasa dalam hal itu. Habis itu saya tuh bisa manage waktu dengan baik gitu loh Pak. Jadi saya nggak kayak yang gara-gara saya kecapean seharian ini besok kerjaan saya terlantar gitu, saya nggak kayak gitu Pak. Karena di perusahaan-perusahaan sebelumnya saya juga tergolong kategori karyawan terbaik dan disiplin gitu sih Pak. Oke, nah dari berbagai macam kelemahan yang tadi omongin dan ceritakan, gimana sih caranya Berada ngatasin kelemahannya itu? Baik, kalau saya boleh jawab, kelemahannya kan ini ya, suka rasa iba, dan saya bekerja larut ya. Kalau misalnya saya sudah bekerja terlalu banyak, saya pasti sudah capek, dan kadang kala saya meluangkan waktu untuk me time gitu Pak. Jadi saya capek gitu kan, saya capek karena overtime kerja. Saya kayak aduh saya minum teh dulu deh mending, atau saya beristirahat sejenak sambil dengerin lagu. Kalau enggak saya minum kopi, atau mungkin sekedar nonton YouTube sebentar 30 menit atau yang lainnya. Terus kalau misalnya dari rasa iba, mungkin kan memang manusia kan semua punya rasa iba ya. Kadang memang saya rasa iba besar, cuman saya tetap berpegang teguh terhadap peraturan yang diberikan oleh perusahaan gitu Pak. Walaupun saya iba, saya tetap berpegang melihat lagi kembali prosedur, dan saya akan tetap profesional untuk menjalani hal tersebut Pak. Begitu sih Pak kurang lebih. Oke, selanjutnya nih, tadi kan Mbak Nada bilang kalau Mbak Nada suka me time, Mbak Nada suka bunuh waktu dengan nonton YouTube. Betul. Gimana sih lingkungan kerja yang baik buat Mbak Nada, dan gimana sih lingkungan kerja yang Mbak Nada suka itu sendiri? Menurut saya ya, pengalaman saya dan apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, mungkin ini akan menjadi evaluasi Bapak terhadap tempat kerja ini gitu ya. Saya berpendapat bahwa tempat kerja yang baik itu seperti kayak perusahaan suportif terhadap karyawannya ya. Terus abis itu rekan kerjanya yang sama-sama membangun gitu, dan tidak saling menjatuhkan, tidak saling senggol-senggolan, pokoknya setara dengan job desk aja gitu, nggak dituntut banget sama perusahaan. Kalau misalnya rekan kerjanya juga solid gitu, misal saya nggak bisa, oh teman saya bisa nih ngajarin. Kalau nggak bisa, kalau misalnya mereka nggak bisa, oh saya mungkin yang bantuin. Jadi di sini juga ada kekeluargaannya gitu Pak. Terus kalau saya boleh sharing juga, perusahaan-perusahaan luar negeri juga sudah menetapkan bahwa mereka ini sudah tidak membeda-bedakan gender gitu kan Pak. Biasanya gender-gender ini di sebelah mata kan, apalagi terutama perempuan ya Pak ya, karena perempuan dinilai seringkali lemah gitu kan. Makanya kadang gaji atau bonus yang diberikan kepada perempuan itu dinilai lebih sedikit daripada laki-laki. Lalu habis itu si perusahaan ini juga tidak rasis. Terus si perusahaan ini kan berusaha mensejahterakan si karyawannya. Selalu habis itu si perusahaan ini juga peduli banget sama mental health-nya gitu, mental health perusahaan, yang dimana tidak memberikan pressure yang terlalu berlebihan kepada para karyawannya. Menurut saya seperti itu sih Pak. Oke, tadi kan Mbak Nada sendiri bilang kalau mau tempat kerja yang lebih berkekeluargaan ya. Betul. Apakah Mbak Nada cukup terganggu dengan sistem perusahaan yang menganggap itu kekeluargaan? Jadi misalnya kan kita keluarga nih, tolong dong kerjaan tugas saya. Misalkan kita keluarga nih, tolong dong bantu saya. Apakah itu tidak cukup mengganggu buat Mbak Nada sendiri? Oke, itu berarti berkaitan sama keinginan saya di perusahaan ya Pak ya. Untuk seperti itu kan kita kan sudah mempunyai job desk-nya masing-masing dong Pak. Kalau misalnya si A membebankan tugasnya kepada saya tinggal lihat job desk saya itu apa. Job desk saya
eh, pasti kan para karyawan ini berbeda job desk dong Pak. Kalau misalnya itu bukan job desk saya mungkin tidak akan terima atau tidak mungkin akan terima, karena walaupun ia berlandaskan kekeluargaan yang saya artikan sendiri itu sama-sama merangkul, sama-sama membangun membangun tujuan dan citra yang baik untuk perusahaan kedepannya, seperti itu sih Pak. Cuman kalau misalnya untuk pekerjaan yang ditimpakan kepada saya itu saya tidak akan mengerjakan hal tersebut karena itu sangat memberatkan para karyawannya, kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi misalnya kalau dia melimpahkan pekerjaannya ke Anda, tapi Anda juga dibantu, apakah itu juga membuat Mbak Nada ini terganggu? Mungkin kalau misalnya dia konteksnya ngasih terus tapi dia bantuin gitu, saya nggak mau terima juga. Kalau misalnya dia sendiri yang kerjain, dia minta ajarkan, baru saya bantu. Kalau misalnya dia lu kerjain dong gitu, kamu kerjain dong, saya ini aku bagian ini, kamu bagian itu, saya enggak, karena itu di luar job desk dan tanggung jawab saya Pak. Kalau misalnya dia lebih ke arah boleh nggak saya minta ajarkan bagian ini gitu kan, baru saya mau ikut andil untuk membantu teman saya yang seperti itu Pak. Oke. Sebelumnya nih, Mbak Nada sendiri udah tahu belum sih tentang perusahaan ini tuh seperti apa? Baik, untuk perusahaan Sekolah Duatmu ini tuh dari berbagai macam platform atau iklan-iklan yang saya pelajari, Sekolah Duatmu ini menyediakan private atau bimbingan bisa online dan offline, serta memiliki visi misi yang cukup baik ya Pak, seperti meningkatkan daya saing pada para siswa, lalu sama-sama membangun atau membantu mencetak tujuan para siswa, lalu membantu kesulitan-kesulitan yang dialami dan pelajaran yang kurang dipahami di sekolah itu di Sekolah Duatmu itu pasti akan dibantu sih Pak, seperti itu yang saya tahu ya Pak. Oke, mungkin Mbak Nada udah cukup banyak tahu mengenai perusahaan ini, tapi kalau untuk produk dari perusahaan ini juga nih, apakah juga sudah cukup familiar di pengalamannya atau penelitiannya di sini Mbak Nada? Kalau untuk produknya sendiri saya cukup tahu sih Pak, beberapa dari mulai sistem produknya si Sekolah Duatmu ini, sistemnya itu modul berbasis file isinya pembelajaran serta video pembelajaran yang dimana itu akan diberikan murid, lalu di akhir pekan atau di akhir semester untuk mau mengalami ujian gitu-gitu, ujian atau sebagai ujian praktek-praktek yang lain, itu akan memunculkan nilai raport yang menuliskan bertambahnya kemampuan kita gitu. Jadi si Sekolah Duatmu ini melampirkan hasil belajar selama ini, jadi bisa dievaluasi untuk para customer atau siswanya gitu sih Pak, kurang lebih yang saya tahu. Oke, cukup banyak tahu ya Mbak Nada ini. Jadi kalau misalnya nih, saya mau menilai problem solvingnya si Mbak Nada, jika ada customer yang meminta keringanan pada perusahaan dalam hal biaya, apakah yang akan Mbak Nada? Untuk keringanan biaya Pak, kalau boleh spesifikkan lagi boleh Pak, kayak gimana ya contoh kasusnya gitu? Customernya mengalami kendala, dia tidak bisa membayar biaya dengan full, terus dia minta keringanan ke perusahaan, apa ya? Untuk itu ya, kasus seperti itu ya, saya minta waktu sebentar ya Pak ya. Baik, ini kan pertanyaan Bapak menyangkut kelemahan saya ya Pak, yaitu rasa iba saya kepada orang lain yang dimana itu kadang-kala menyulitkan saya sendiri. Itu saya akan menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu kepada konsumen Pak, pada customer atau pada orang tua murid, menjelaskan bahwa prosedur di Sekolah Duatmu ini
ada loh cicilannya, ada loh hal-hal yang membantu pembayarannya, dan angsurannya ini termasuk dibilang cukup banyak ya Pak, cukup bisa lah dijalani untuk para orang tua murid. Biasanya cicilannya itu 6 kali atau 12 kali saya akan menjelaskan prosedur tersebut, lalu saya akan mendiskusikan kepada para tim saya dan mengambil intisari yang baik, dan saya akan menjelaskan dengan benar dan dengan tepat kepada para konsumen itu untuk bisa memahami bahwa sebenarnya ada kemudahan yang dapat mereka ambil gitu dari ia mengikuti program di sekolah.mu itu. Begitu sih Pak kurang lebih. Oke, jadi kalau misalnya ada opsi nih, mana dia bisa membantu biayain si customernya, apakah yang akan Untuk maksudnya untuk opsi pembayaran gitu Pak? ya, Oh jadi saya bantu si orang tua murid itu membayarkan itu? bantu biayanya? Oh bantu biayanya. Untuk itu saya akan melihat lagi Pak, kalau misalnya membantu dalam hal finansial atau dalam hal materi itu tertera nggak di prosedur perusahaan, di peraturan perusahaan. Kalau misalnya tertera dan memang kalau misalnya ada konsumen yang meminta bantuan itu dan diwajibkan oleh perusahaan, mungkin saya akan mengiyakan, membantu gitu kan, membantu secara finansial dan materi untuk konsumen. Tapi kalau misalnya nggak tertera di prosedur, nggak tertera di peraturan, saya juga merasa nggak usah gitu, kayak nggak wajib juga. Toh juga di prosedur dan di peraturan perusahaan, karyawan dan staf tidak diperkenankan untuk membantu finansial para anggota si sekolah.mu ini Pak. Gitu sih Pak. Oke, pertanyaan dari saya udah cukup banyak ya. Jadi apakah Mbak Lada ini ada yang mau ditanyain ke saya? Ya. Untuk pertanyaan ya Pak, saya memiliki beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama itu bagaimana untuk cara pembayarannya, berapa angka nominalnya, lalu kalau misalnya untuk sistem kerjanya itu detailnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin Bapak bisa tolong jelaskan lebih lengkapnya mungkin. Oke, kalau untuk gaji ya atau pembayarannya, saya balikin lagi nih ke Mbak Lada. Mbak Lada ini lebih setuju di gaji berapa? Untuk gaji ya, Bapak nanya ke saya lagi ya, baliknya ya. Gaji memang rada trigger gitu ya, maksudnya kayak sensitif lah ya soal gaji. Untuk itu untuk masalah gaji, untuk masalah pembayaran, saya melihat yang pertama saya melihat UMR Jakarta sekitarnya. Lalu yang kedua, saya juga mempunyai prestasi-prestasi yang baik dan kompetensi yang baik di perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan saya telah dinobatkan sebagai karyawan terbaik menurut evaluasi perusahaan sebelumnya. Menurut kompetensi dan hal-hal yang tadi saya jelaskan, saya mematok range itu dari range 5 sampai 8 juta sih Pak per bulan. Kalau misalnya saya misalnya banyak 5, tapi akan saya gaji di bawah UMR untuk masa percobaan, apakah Mbak Lada bersedia atau tidak? Sebelumnya masa percobaan itu untuk apa ya Pak? Untuk melihat skill saya atau bagaimana? Untuk mengevaluasi apakah Mbak Lada cocok di jabatan ini, Di posisi ini. Oke, menurut saya itu tidak perlu ya Pak, karena buktinya sudah nyata yang terlampir di CV bahwa saya merupakan karyawan terbaik yang mencetak beberapa prestasi dalam perusahaan tersebut. Jadi menurut saya untuk masa uji coba dan pembayaran kurang dari range yang saya berikan, menurut saya tidak perlu ya Pak, karena Bapak bisa dinilai sendiri bahwa saya bukan orang yang baru terjun ke dunia ini. Sedangkan saya sudah terlibat dalam 2 perusahaan
Lalu dalam masing-masing perusahaan saya dinobatkan sebagai karyawan terbaik. Itu sih Pak menurut saya Pak. Kalau dari CV sendiri ya, rumahnya Mbak Nada ini di Cikokol, Tamrin. Betul. Cukup jauh dengan kantor kami. Apakah itu membuat Mbak Nada sendiri keberatan dalam hal transportasi atau tempat tinggal? Nah sebenarnya itu tidak memberatkan asal perusahaan suportif membayarkan pembayaran yang saya berikan di range segitu kan. Dari angka 5 sampai 8 itu sudah saya kalkulasikan dari konsumsi, dari transportasi, dari semuanya itu sudah saya akumulasikan sebagaimana sebaik mungkin. Jadi masing-masing kita tidak ada yang diberatkan gitu, maupun dari perusahaan saya, maupun dari perusahaan Bapak, maupun dari saya sendiri. Itu sih Pak. Jadi range harga atau range gaji yang sudah Mbak Nada berikan tadi sudah termasuk akumulasi dari tempat tinggal, perjalanan, transportasi, dan biaya konsumsi seperti itu. Betul Pak. Oke. Kalau untuk sistem kerjanya sendiri nih, kita dalam wawancara ini belum bisa untuk menjelaskan secara detail seperti apa sistemnya karena berada belum itu bisa jadi ACC oleh kami. Oke. Tapi kalau untuk bekerja dalam shift, apakah Mbak Nada sendiri bersedia? Baik, untuk bekerja dalam shift ya Pak, saya kan mempunyai kebiasaan saya yang bekerja larut atau overtime ya Pak. Menurut saya mungkin lebih baik itu direalisasikan sebagai kategorisasi karyawan lembur ya Pak, karena mengingat pekerjaan yang kerjakan saya terlebih dahulu itu sangat membantu kelancaran pekerjaan yang akan datang. Jadi saya tidak masalah dalam hal shift tersebut Pak. Oke, kalau misalnya kita memberikan pekerjaan lembur tapi mendadak, apakah Mbak Nada ini bersedia? Lembur tapi mendadak gitu Pak. Untuk seperti itu kayaknya sih tidak ada masalah ya, karena saya sendiri tuh mempunyai kebiasaan yang overtime tadi yang saya sebutkan. Mungkin itu malah sudah jadi kayak kebiasaan gitu Pak ya. Kalau misalnya mungkin dadakan gitu kan, mungkin nggak apa-apa, cuman harus dikomunikasikan gitu kan, biar ada kejelasan antara perusahaan dan saya sendiri sebagai karyawan atau staf perusahaan di tempat yang Bapak pimpin ini. Oke, balik lagi ke lembur ya. Ya. Kalau dipekerjakan di hari libur, apakah Mbak Nada bersedia? Untuk bekerja di hari libur ya Pak ya. Untuk itu saya mungkin tidak masalah, tapi lebih ke perusahaan. Apakah perusahaan suportif terhadap cara kerja saya? Kan perusahaan memberikan hari libur yang jelas itu untuk waktu istirahat. Dan kalau misalnya seperti kasus yang Bapak bilang memberikan kerjaan di saat libur, apakah perusahaan ingin membayar sesuai kesepakatan atau akan ada bonus yang diberikan? Kalau menurut saya itu bisa dipertimbangkan dan menurut saya itu tidak masalah Pak, dan tidak dipermasalahkan. Oke, jadi Mbak Nada sendiri bilang kalau itu dibayar, jadi kalau dibayar Mbak Nada akan bersedia. Tapi jika kalau Mbak Nada sendiri yang membuat kesalahan, apakah Mbak Nada sendiri bersedia kalau ada pemotongan gaji misalnya atau ada SP? Sebelumnya kesalahan itu bisa dijelaskan lebih detail Pak, kesalahan apa yang saya buat gitu. Itu kesalahan umum aja, misalnya tidak mengumpulkan saat deadline, mengumpulkan tugas saat deadline, atau misalnya terlambat datang karena saya tahu sendiri kalau rumahnya Mbak Nada sangat jauh ya dari kantor ya. Terus misalnya pelanggaran lainnya. Mungkin kalau soal itu Bapak nggak usah ragukan saya lagi ya Pak ya, karena saya sudah termasuk karyawan yang disiplin untuk kategorisasi posisi yang saya jabat ini. Saya sudah mempertimbangkan bagaimana perjalanan saya dari rumah ke kantor, dan saya itu sebenarnya sangat baik untuk manajemen waktu gitu. Makanya Pak saya ditetapkan sebagai karyawan yang disiplin gitu. Terlebih lagi dengan saya suka bekerja secara overtime, itu membuat pekerjaan saya lebih cepat selesai sebelum masa deadline itu datang. Itu sih Pak sebenarnya. Oke. Kalau misalnya di jam kerja atau di lingkungan kerjanya ada
karyawan yang misalnya menyukai Mbak Nada, apakah Mbak Nada setuju untuk melakukan hubungan dia secara partner, lebih dari partner dalam lingkup pekerjaan? Oke, baik. Ini menyangkut asmara ya Pak, berarti ya Pak ya. Kalau dari saya sendiri, kalau untuk masalah seperti itu kayaknya nggak masalah Pak. Karena dari saya sendiri itu, kalau misalnya namanya perasaan ya Pak ya, siapa yang tahu akan muncul gitu kan. Selagi perasaan atau kegiatan itu tidak mengganggu aktivitas di tempat saya, kerjaan saya, tanggung jawab saya, itu tidak masalah Pak bagi saya. Walaupun kalau misalnya itu membuat masalah, kayaknya nggak akan mungkin Pak, soalnya saya tetap berpegang teguh terhadap profesionalitas di perusahaan Bapak yang Bapak pimpin. Kalau misalnya sebaliknya, perusahaan melarang buat Mbak Nada melakukan hubungan yang lebih dari sekedar rekan kerja, apakah Mbak Nada setuju atau setuju? Setuju mungkin ya, karena setiap perusahaan mungkin mempunyai peraturan sendiri. Jadi saya mau tidak mau, karena saya sudah melamar, saya harus bertanggung jawab atas peraturan yang Bapak buat. Jadi tidak perlu diragukan, saya akan tetap profesional walaupun saya menyukai atau saya disukai oleh orang tersebut Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Akan kami pertimbangkan lagi. Oke, selanjutnya akan kami kabari via email yang tertera di LinkedIn ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Silakan yang lain sudah masuk yang di depan. Ya baik Pak, terima kasih Pak.